Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satu Kelas Studio. Apa kabar kalian? Semoga di kesempatan kali ini kalian diberikan kesehatan dan selalu baik-baik saja. Kembali lagi di channel desain rumah yang pastinya akan memberikan desain impian kalian. Caranya kalian bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalian bisa menggunakan jasa Satu Kelas Studio. Seperti desain kali ini. Desain ini berukuran lahan 4x15 meter. Sekarang kita akan bahas dari bagian eksterior. Nah, gang yang di depan itu adalah gang yang bisa menuju langsung di area taman belakang. Jadi motor bisa masuk ke sana dan bisa parkir di sana. Untuk fasadnya di sini menggunakan susunan kayu. Di tampilan depan menggunakan dinding yang diberikan aksen tali air horizontal dan juga vertikal. Finishing dinding dari desain rumah ini adalah warna abu-abu. Dan terdapat pot tanaman di sisi kanan di samping teras. Jadi terdapat vegetasi untuk masuk ke dalam rumah dan sirkulasi udaranya jadi lebih segar. Untuk di area depan terdapat juga area ruang tamu dengan satu tempat duduk sofa dengan kapasitas bisa sampai 2-3 orang dan terdapat rak sebagai tambahan hiasan. Untuk penutup atas gangnya menggunakan kanopi. Dan di sampingnya adalah tanaman rambat yang menempeli dinding. Dan sama dindingnya juga menggunakan aksen tali air. Dan ketinggian bangunannya adalah 40 cm dari lantai gangnya naik ke atas teras 40 cm dengan satu anak tangga. Dan tinggi bangunannya adalah 3,5 meter. Untuk atap yang digunakan atap plana dan terdapat dak juga. Namun terdapat bukaan nanti di atas dapur, jadi dapurnya sedikit open space. Dan terdapat juga bukaan kaca di area belakang, jadi ada area cuci jemurnya. Nah, sekarang kita akan lihat area interiornya. Jadi buat kalian terus ikuti pembahasan Satu Kelas Studio. Selamat nonton. Sekarang kita akan bahas interiornya. Kita masuk melalui teras dengan jalan setapak. Saat kita membuka pintu, kita dihadapkan dengan di sisi kiri adalah kamar tidur yang pertama dan terdapat area ruang keluarga juga di sini. Di area ruang keluarga karena ukurannya yang tidak begitu luas, jadi hanya digunakan satu sofa. Satu sofa memanjang dengan warna abu-abu dan untuk hiasan dinding terdapat susunan kayu dengan tempelan foto di bagian sampingnya. Maksudnya di bagian tempelan kayunya. Dan sisa dindingnya di sini dibiarkan dengan finishing warna putih dan terdapat plafon juga. Dan lantainya menggunakan keramik biasa standar dengan rumah minimalis seperti biasanya. Dan terdapat tambahan lagi satu meja rias di bagian depan sebagai pengisi area kosong di area depan kamar tidur yang pertama. Dan setelah ini kita akan lihat dari atas seperti apa tampilannya saat kita membuka pintu dari teras dan menuju ke area ruang keluarga. Nah, seperti ini tampilannya dari atas. Setelah ini kita akan masuk ke kamar tidur yang ada di depan ruang keluarga. Dan kita akan bahas kamar tidur yang pertama. Kita membuka pintu. Yang pertama kita lihat saat membuka pintu adalah area kasur. Di sini sudah cukup untuk kapasitas 2 orang dan sudah terdapat jendela juga di bagian pojok dinding. Jadi bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Di samping kanan kasurnya terdapat lemari sliding dan terdapat hiasan foto untuk di bagian belakang kasur di dindingnya. Di sisi kiri juga ada dengan dinding yang di finishing dengan warna putih. Dan di sisi depan dinding di finishing dengan wallpaper menyesuaikan dengan selera kalian. Di sini menggunakan wallpaper kayu, wallpaper yang bisa kalian beli di supermarket atau kalian bisa beli di toko online dengan keramik dan plafon yang sama. Selanjutnya kita akan lihat sisi lainnya terdapat area menonton juga. Untuk di kamar ini gimana menurut kalian penataannya? Jika kalian ada referensi lain atau kalian ada komentar bisa kalian tulis saja di kolom komentar. Nah, seperti ini tampilan dari atasnya. Setelah ini kita akan lanjut ke kamar berikutnya.
Kamar berikutnya di sini bisa kalian gunakan untuk kamar tidur anak. Di sini penataannya kurang lebih sama karena ukurannya juga sama masing-masing kamar. Di sini terdapat satu kasur dan juga satu lemari dengan dinding yang juga ditempel dengan wallpaper. Di sini menggunakan wallpaper kayu yang saya gunakan. Dan di sini di kasurnya terdapat meja rias di sebelah sampingnya karena kasurnya di sini lebih kecil, bisa diperuntukkan untuk kamar tidur anak. Dan sudah terdapat jendela juga sebagai sirkulasi, jadi tidak terlalu pengap area kamarnya. Setelah ini kita akan lihat juga dari atas seperti apa tampilannya. Dan jangan lupa berikan komentar kalian juga gimana menurut kalian desain kamar tidur anaknya. Nah, kita akan lanjut setelah ini melihat area di samping kamar tidur anak. Di samping kamar tidur anak adalah area dapur. Di sini terdapat pintu menuju ke gang, jadi masih bisa dibuka. Saat memasak, hawa panasnya bisa keluar dari sana. Dan sudah terdapat rak juga. Mungkin di atas kompor raknya bisa kalian cabut. Kalian bisa menaruh rak hanya di bagian wastafel cuci piring. Untuk area dapur di sini karena cukup minim, jadi dibuat terbuka dengan pintu di sebelah kiri. Dan plafon atapnya juga dibiarkan tinggi, berbeda dengan ruangan-ruangan sebelumnya. Di sini sudah lengkap, sudah terdapat lemari es juga yang diletakkan di bagian depan tempat pintu ibadah. Setelah ini kita akan lihat juga di bagian samping itu adalah kamar mandi. Kita akan lihat area kamar mandinya setelah kita melihat dapur. Dan terakhir baru kita akan lihat tempat ibadah dan parkiran gang di sebelah sampingnya. Ini dia untuk tampilan kamar mandi. Gimana kamar mandinya? Cukup minimalis kan? Sangat worth it untuk kamar mandi di lahan yang sangat sempit dengan kloset dan bak mandi. Warna baknya menyesuaikan dengan keramik dinding dan menyesuaikan juga dengan keramik lantai. Yang digunakan adalah mozaik dengan perpaduan finishing kayu di bagian tengah-tengahnya menjadikan tampilan kamar mandi sangat menarik. Nah, gimana menurut kalian untuk tampilan kamar mandinya? Sekarang Satu Kelas Studio akan ajak kalian masuk ke dalam pintu tempat ibadah. Di sini bisa digunakan untuk tempat kalian sembahyang atau beribadah sesuai agama kalian. Dan di sini dibuat polos saja, kosong dengan finishing wallpaper. Dan terdapat rak juga untuk menaruh buku-buku atau kalian ingin menghiasnya dengan pajangan kalian bisa juga. Di sini bisa digunakan pintu juga, jadi bisa keluar dari bagian belakang atau kalian bisa masuk dari belakang juga bisa. Bisa menggunakan pintu sliding karena ruangan yang cukup minim. Untuk mengaksesnya kalian bisa lewat depan dan lewat belakang. Dari bagian atas seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan lihat area tamannya. Kita akan berjalan dari gang. Jika kalian naik motor, kurang lebih simulasinya seperti ini. Di sini adalah gang untuk menuju ke area tempat parkir bagian belakangnya. Jadi rumah ini bisa aman dari maling karena motor kalian letakkan di bagian belakang, jadi motor kalian aman. Di sini di gangnya cukup untuk satu motor. Maksudnya saat berpapasan cukup untuk satu motor. Namun di tempat parkir sebenarnya masih bisa untuk dua motor. Dan di sampingnya adalah halaman untuk kalian menjemur pakaian atau kalian masih bisa juga untuk menaruh tempat cuci di sana. Nah, sekian untuk simulasi interiornya. Sekarang Satu Kelas Studio akan jelaskan denah rumahnya.
Sekarang kita bahas denah rumahnya. Denah rumahnya berukuran lahan 4,5 x 15 meter. Di bagian depan terdapat area ruang tamu dengan ukuran 1,5 x 2 meter. Lalu di sampingnya ada area teras. Setelah itu di kirinya terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 x 2 meter. Di belakang kamar tidur terdapat area ruang keluarga dengan ukuran 2 x 2 meter. Di belakang ruang keluarga terdapat kamar tidur yang kedua dengan berukuran 3 x 2 meter juga. Dan terdapat area dapur dengan ukuran 3,5 x 2 meter. Setelah itu kamar mandinya berukuran 1,8 x 1,5 meter. Dan terdapat juga area musola berukuran 2 x 1,9. Lalu ada area cuci jemur di sampingnya berukuran 1,5 x 2 meter dan area parkir di sebelahnya. Terima kasih.